Anda juga pernah di usia kalian, usia penasaran. Jadi kayak kalau belum tahu akibatnya, belum tahu rasanya, pasti pengen coba pacaran, ya kan? Rasanya deg-degannya nembak cewek, rasanya beli coklat untuk Valentine. Ini kan salah? Iya. Karena benar-benar mau kasih kalian hal yang lebih dari sekedar Valentine, lebih dari sekedar rasanya cinta-cintaan. Ini kisahnya tak. Jadi ada aplikasi chat yang isinya itu cari-cari pacar. Nah ini ada yang ngalamin. Salah seorang anak bujang. Sebenarnya anak yakin nggak mungkin dia seorang, pasti banyak. Karena banyak, jadi anak rasa anak perlu mengingatkan gitu. Ini juga buat teman-teman yang mungkin di usia-usia yang sama nih. Waliyahzubillah, semoga nggak ada yang jatuh. Jadi makanya anak mau bilang sama kalian, jaga diri. Pernah lihat nggak yang video-video misalnya, ternyata pas mau online offline-nya, ternyata nggak sesuai foto gitu kan, akhirnya nggak jadi deh gitu kan. Terus kamu ya nggak jadi lah gitu. Ternyata kamu gendut ya, ternyata kamu gitu kan. Nah ini bukan cuma sekedar ketemu dan tidak sesuai ekspektasi. Jadi dia kena video call, diajak video call. Anda nggak tahu membayanginnya kayak apa. Tapi kalau berdasarkan cerita, sepertinya video call itu bukan orang asli, tapi dibuat pakai video yang lain mungkin ya. Mungkin, Anda nggak ngerti juga. Apakah mungkin kamera dihadapin ke HP atau kayak gini gitu. Ketika si bujang ini mencoba untuk melayani, akhirnya terpasang kan di satu layar gitu antara dia dengan cewek, tapi yang di dalamnya itu sepertinya itu bukan orang asli, tapi ya di entah foto ya pakai fake gitu ya. Iya, pakai efek filter. Nah, efek filter, ya, kok tahu sih? Oh gitu. Make sense ya. Mungkin dia pakai filter gitu ya, biar kelihatan seolah-olah cewek cantik gitu. Akhirnya disuruh, kamu ini situ naked dong. Ayo dong, kasih lihat kamu. Dalam kondisi itu kayaknya sih screen recording. Sudah selesai, langsung diomongin. Haha, kamu sekarang sudah kujebak. Aku sekarang sudah pegang videomu. Dalam kondisi kamu gak pakai baju. Kamu akan kusebar videomu. Kecuali kalau kamu bayar 10 juta. 5 juta besok. 5 juta 2 hari lagi. Kalau enggak, maka akan ku taruh kamu di satu akun. Di Twitter dulu. Nanti itu di Facebook. Nanti setelah itu di Instagram. Akhirnya dia kalang kabut. Intinya nyari uangnya, nyari pinjaman. Sudah. Dia bilang saya sampai mau bunuh diri. Karena betul-betul terjebak dalam hal yang saya nggak pernah terbayangkan. Tapi terdorong oleh rasa penasaran. Ya itu bukan aplikasi chat juga ya, kayaknya. Kayak robot-robotan gitu di Telegram. Bot. Maksudnya gini, kalian jaga-jaga diri. Ada masa depan yang kalian harus pikirkan. Masa depan terjauh itu adalah surga neraka. Jangan mau sempat-sempatkan diri masuk neraka. Karena di neraka itu siksa yang paling ringan adalah seseorang dipakaikan sendal dari api neraka, yang dipakainya adalah di kaki, tapi yang mendidih itu kepala. Itu siksa yang paling ringan. Jadi jangan kayak orang bilang nggak apa-apa lah di neraka, ntar aja. Jangan pernah terpikir seperti itu. Kalaupun kalian tidak berpikir sampai sejauh itu, misalnya karena usia kalian ini, maka paling tidak kalian pikirkan masa depan yang sebelum mati, yaitu kalian mau nikah, berkeluarga, kerja, punya pasangan. Kalau sudah namanya rusak duluan, ketemunya biasanya sesama yang rusak juga. Karena itu di dalam Al-Quran, laki-laki yang baik buat perempuan yang baik, laki-laki yang berzina itu buat perempuan yang berzina. Begitu juga sebalik. Terus masa depannya agak dekat dengan kalian ini sekarang adalah masih sekolah kan, lulus. Anak punya teman yang bahkan dia nggak lulus karena terjerumus karena rasa penasaran. Nah, ada sebagian orang itu penasaran itu gitu, kayak gini, aku ke sana dulu ya, itu udah pengen lihat pohon beringin. Orang udah bilang jangan, di situ ada ular, di situ ada setan gitu. Sini, jangan ke situ. Enggak, pengen tahu rasanya dalamnya apa gitu. Jangan, nanti kamu jatuh, nanti kamu hilang, tersesat. Karena dia nggak nurut, malah ditarik, malah marah. Apa sih? Coba kan, jangan tahan aku, kamu penasaran. Akhirnya dia betul-betul masuk. Ternyata dia nggak tahu, ternyata belum masuk aja. Dia hilang.
nggak pernah keluar lagi karena ternyata terjerembab masuk lubang, nggak ada yang nolong. Atau dia jatuh ke dalam jurang terus hanyut, di sana udah jadi mayat, orang-orang sudah nggak ada yang tahu di mana jasadnya. Kita udah ingatkan. Mungkin ada kalian yang nggak pernah kalian tahu, misalnya ya, misal ada yang pacaran, Ustadz nggak tahu, terus bisa pacarnya yang ngajak, bapak mamaku lagi nggak ada. Itu betul-betul di luar bayangannya. Di hari itu terjadilah yang seharusnya tak terjadi, gara-gara rasa penasaran pengen punya pacar. Walhasil, misalnya hamil anak kamu nikah di sini, bapak ibumu nggak punya muka di kampung itu, karena semua orang tahu. Itu aja jejak. Pokoknya cepat lambat, sedikit atau banyak orang tahu itu adalah hasil kecelakaan. Married-nya itu married by accident, karena kecelakaan. Kenapa? Dimulai dari rasa penasaran. Terjadilah hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. So take care of yourself. Jaga diri baik-baik. Nggak bisa diulang lagi. Kita laki-laki, misalnya yang udah pernah ngambilin anak orang, itu nggak akan bisa hilang image itu. Meskipun nanti ada perbaikan, image itu nggak akan pernah hilang. Atau jadi seorang perempuan misalnya, oh dia itu sudah, memang dia sekarang alhamdulillah sih berjilbab besar gitu. Tapi image itu orang akan simpan bahwa dia itu pernah dulu hamil dulu. Dimulai dari rasa penasaran. Yang mengerikan tadi kasus diperas, akhirnya hilang duit, hilang tabungan, terpaksa harus cari-cari pinjaman, terjerat di pinjol lagi, jadi kayak gali lubang tutup lubang, jadi maling, jadi nyolong.